Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak ustazah, bagaimana kabarnya nak? Apakah anak ustazah dalam keadaan sehat? Semoga anak ustazah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Anak ustazah jangan lupa membaca doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah anak ustazah, sekarang kita lanjut pembelajaran kita. Tema 3, subtema 2, pembelajaran 6. Di mana tujuan pembelajaran kita sebagai berikut. Sebelumnya anak ustazah telah berlatih bagaimana melakukan wawancara. Nah, sekarang anak ustazah akan belajar menulis laporan yang baik tentang hasil wawancara. Ingat ya anak ustazah, narasumber adalah orang yang memberikan informasi, sedangkan pewawancara adalah orang yang menanyakan informasi. Anak ustazah ingat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan wawancara. Yang perlu diperhatikan yaitu pertanyaan wawancara yang baik. Untuk pertanyaan wawancara yang baik, poin yang pertama adalah pertanyaan sesuai dengan topik yang dibicarakan. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga, tidak memberikan pertanyaan di luar topik atau bidang narasumber. Yang keempat, kalimat pertanyaan tidak rancu. Yang kelima, tidak mengandung kalimat yang menyinggung salah satu pihak. Yang keenam, diawali dengan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Yang ketujuh, bertanya dengan sopan menggunakan bahasa yang baik kepada narasumber. Kemudian, agar hasil wawancara maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal penting berikut, baik sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara, maupun setelah melakukan wawancara. Hal yang perlu kita perhatikan sebelum melakukan wawancara, yang pertama, buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Yang kedua, tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu. Yang ketiga, berpakaian dengan sopan. Yang keempat, berbicara dan bersikap sopan. Yang kelima, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Yang keenam, pertanyaan yang baik mengandung unsur adik simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang ketujuh, berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Dan berikutnya saat melakukan wawancara yang perlu diperhatikan, yang pertama, perkenalkan diri sebelum wawancara. Yang kedua, sampaikan tujuan wawancara. Yang ketiga, mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Yang keempat, cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Yang kelima, jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Yang keenam, sebutkan nama narasumber secara lengkap. Yang ketujuh, bawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam dalam melakukan wawancara. Yang kedelapan, dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama. Yang kesembilan, hindari menyela agar keterangan tidak terputus. Yang kesepuluh, hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. Yang ke-11, hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Yang ke-12, hormati petunjuk narasumber. Yang ke-13, hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Yang ke-14, mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Dan kemudian hal yang perlu diperhatikan setelah wawancara, yang pertama, mohon diri. Yang kedua, ucapkan terima kasih. Yang ketiga, sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Setelah melakukan wawancara, kamu akan menulis laporan. Sebelum melakukan kegiatan tersebut, kamu akan belajar tentang cara menulis laporan berdasarkan hasil wawancara.
Nah, untuk format menulis laporan hasil wawancara, anak ustazah bisa buka bukunya halaman 90. Di sana ada latar belakang, maksud dan tujuan, topik wawancara, waktu dan tempat kegiatan, laporan hasil wawancara, dan yang terakhir kesimpulan. Melestarikan hewan langka yang terancam punah merupakan kewajiban bersama. Ayo kita diskusikan. Baiklah anak ustazah, sekarang ustazah akan membacakan teks lestarikan hewan langka. Anak ustazah silakan disimak ya nak. Pelestarian hewan langka bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Kelestarian hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka tersebut. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga hewan langka antara lain: yang pertama, melakukan penangkaran hewan langka. Yang kedua, mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka, misalnya Suaka Marga Satwa, cagar alam, kebun binatang, dan taman nasional. Nah, dengan melindungi hewan langka ini kita dapat: 1. Menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. Yang kedua, melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan pangan dan obat-obatan. Nah, sekarang tugas anak ustazah halaman 92 dan sampai halaman 93. Silakan anak ustazah jawab pertanyaannya. Nah, alhamdulillah telah selesai pelajaran kita hari ini. Ustazah tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.